Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Oke, teman-teman, kemarin kan di pertemuan 1-3 kita sudah membahas terkait dengan transaksi dengan menggunakan mata uang asing, baik itu dengan transaksi pembelian maupun penjualan. Dan kemarin kita juga sudah sempat masuk ke dalam bagian persekutuan terkait dengan investasi awal, bagaimana untuk pencatatannya. Nah, sekarang kita masih masuk ke dalam topik yang sama, yaitu terkait dengan persekutuan, teman-teman. Tapi di sini yang kita bahas adalah terkait dengan investasi tambahan dan penarikan. Dimana ketika kita sudah menjalankan sebuah bisnis, pasti kita memerlukan investasi tambahan. Dan bahkan dari kalian pun pasti partner kalian pun suatu saat pada saat sudah berjalan itu pasti akan ada penarikan di situ. Nah, di sini bagaimana nanti terkait proses perhitungannya maupun dengan pencatatannya atau penjurnalannya. Oke. Di sini tadi bahwa ketika kita join dengan teman kita dalam sebuah bisnis, misalkan kita berpartner dengan teman kita 2 atau 3, kemudian di dalam perjalanannya ketika sudah beroperasi kita membutuhkan suntikan tambahan dana. Nah, berarti kan kita melakukan investasi tambahan. Ketika kita melakukan investasi tambahan, maka untuk pencatatannya sendiri kita langsung mengkredit ke dalam akun modal sekutu yang memberikan investasi, teman-teman. Dan investasi tambahan itu dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Nah, kemudian untuk penarikan sendiri, penarikan dalam jumlah yang besar itu langsung dicatat dan dia akan mengurangi modalnya. Bagaimana untuk contoh kasusnya terkait dengan investasi tambahan dan penarikan? Nah, di sini misalkan terkait contoh kasus untuk transaksi penarikan kas. Misalkan di sini Smith dia melakukan transaksi penarikan sebesar $20.000 di sini. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita melakukan penarikan kas di dalam persekutuan, maka itu langsung mengurangi modal. Artinya berarti dalam pencatatannya sendiri modal Smith ini akan berkurang, sehingga modal Smith ini dicatat di debit, karena kalau modal dia memiliki saldo normalnya adalah di kredit. Ketika berkurang maka dicatatnya di debit sebesar $20.000. Kemudian dia melakukan penarikan kas di dalam persekutuan, otomatis kasnya juga berkurang. Jika kas berkurang maka kita mencatatnya di kredit dengan nominal yang sama sebesar $20.000. Jadi pada intinya untuk penarikan itu langsung mengurangi modal dan juga kas. Itu untuk contoh yang penarikan. Kemudian ketika kita menjalankan sebuah bisnis di dalam persekutuan, itu pasti kita juga akan memperoleh laba. Laba persekutuan sendiri merupakan imbalan bagi para sekutu, sehingga yang nantinya mendapatkan porsi pembagian laba adalah anggota di dalam persekutuan tersebut, dan mereka hanya mendapatkan pembagian laba saja, tidak mendapatkan gaji seperti karyawan yang bekerja di dalam persekutuan. Itu bedanya. Nah, di sini ada sebuah contoh, Melati dan Mawar itu melakukan penarikan sebesar $1.000 dari persekutuan setiap bulan. Ini masih contoh yang tadi untuk terkait dengan penarikan. Maka bagaimana kita mencatat jurnal untuk penarikan Melati dan Mawar yang sebesar $1.000 ini? Maka tadi ketika kita menarik maka akan mengurangi modal. Di sini berarti penarikan untuk Melati di debit sebesar $1.000, kemudian juga mengurangi kas sebesar $1.000. Kemudian untuk yang kedua, penarikan untuk Mawar juga di debit sebesar $1.000, kasnya di kredit sebesar $1.000. Ini masih dalam contoh konteks yang penarikan. Jadi untuk kasus ini Melati dan Mawar sama-sama dibuat jurnalnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah laporan keuangan persekutuan, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman diminta untuk membuat jurnal penutup nantinya.
Nah, pasti pada masih ingat ya apa itu jurnal penutup. Nah, ini misalkan untuk contoh yang pertama itu membuat ayat jurnal penutup terkait dengan membagi laba bersih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat berapa laba yang sudah didapatkan dari masing-masing sekutu ini. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat jurnal penutupnya, maka solusinya adalah ikhtisar pendapatan dan beban itu didebit sebesar 34.500. Teman-teman bisa dilihat di sini bahwa labanya adalah yang diperoleh sebesar 34.500. Nah, kemudian ketika membuat jurnal penutup untuk terkait dengan alokasi laba sendiri, tergantung dengan porsi pembagian laba antar sekutu. Nah, kebetulan di sini untuk modal Raffi sendiri itu dikredit sebesar 20.700, kemudian untuk modal Yenci dikredit sebesar 13.800. Jadi ini untuk jurnal penutup untuk alokasi laba bersih. Jadi ikhtisas pendapatan dan beban itu di debit, kemudian kreditnya adalah modal Raffi dan modal Yenci. Ini tergantung porsi pembagiannya ya teman-teman. Nanti harus teliti dalam membacanya. Bisa saja untuk porsi pembagian laba bersihnya ini bisa 50% 50% atau sebaliknya 60% 40%. Nanti tergantung dengan ketentuannya. Jadi tolong untuk dibaca lebih teliti lagi. Nah, kemudian selain membuat jurnal penutup untuk pembagian laba, di sini dia juga menutup akun penarikan kas, untuk menutup akun penarikan ke modal di sini. Nah, tadi kan di dalam data keuangan ini mereka melakukan penarikan ya. Sekarang bagaimana jurnal penutupnya? Berarti jurnal penutupnya adalah modal Raffi sama modal Yenci ini masing-masing dicatatnya di debit. Untuk Raffi adalah sebesar 6.000, untuk Yenci sebesar 9.000. Nah, ini bisa dilihat dari contoh di data laporan keuangan ini. Kemudian pada apa? Karena tadi menutup akun untuk penarikan ke modal, berarti penarikan yang awalnya tadi di debit karena ditutup berarti dia pindah ke kredit. Penarikan Raffi kredit 6.000, kemudian penarikan Yenci kredit 9.000. Itu untuk menutup akun penarikan ke modal. Apakah ada lagi untuk kasus untuk terkait ayat jurnal penutupnya? Nah, ternyata sudah. Ini adalah contoh 2 terkait dengan penutupan penarikan ke modal sama untuk alokasi dari laba bersihnya. Kemudian masih dalam konteks terkait dengan persekutuan, kita akan membahas terkait dengan penyisihan gaji dalam pembagian laba. Nah, ini sebuah data untuk schedule alokasi laba bersihnya. Nah, ini juga masih sama terkait dengan schedule alokasi labanya. Nah, ada contoh di sini terkait dengan penyisihan gaji di dalam pembagian laba. Asumsikan Bobby dan Gary ini menerima penyisihan gaji secara merata masing-masing sebesar $12.000. Laba yang tersisa dialokasikan secara merata di ketiga sekutu. Jika laba bersih persekutuan $60.000 untuk tahun 2020 dan 12.000 tahun 2021. Nah, bagaimana untuk mencatat jurnal alokasi laba ke modalnya? Kita mulai mencatat dulu untuk yang di tanggal 31 Desember 2020. Tadi di sini diasumsikan tahun 2020 itu dia memperoleh labanya sebesar $60.000 ya teman-teman. Maka untuk jurnalnya untuk alokasi berarti ikhtisar pendapatan dan beban di debit sebesar $60.000, kemudian ke modal
masing-masing sekutu. Di sini ada 3 sekutu, teman-teman. Tadi bisa dilihat ya, di sini ada Bobby, Gary, dan Peter. Nah, untuk Bobby dan Gary, dia dikredit masing-masing sebesar 24.000. Kemudian untuk Peter adalah sebesar 12.000. Nah, ini bisa dilihat dari sini, dari contoh sini, dan di alokasi, di schedule alokasi labanya, teman-teman. Nanti untuk pembahasannya lebih lanjut nanti kita bahas ketika diskusi di kelas ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi untuk jurnal alokasi laba ke modal yang tahun 2021. Tadi kan labanya dia kalau 2021 diasumsikan $12.000 ya. Berarti jurnalnya adalah ikhtisar pendapatan dan beban di debit $12.000. Kemudian modal Peter 4.000, modal Bobby sama Gary masing-masing adalah 8.000, teman-teman. Nih datanya bisa dari schedule di alokasi laba bersih tahun 2020-2021 yang ini. Nah, oke. Nanti kita akan kembali di next on cash selanjutnya dengan topik yang berbeda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.